Halo, perkenalkan nama saya Nimandiri Lestari dengan NIM 2020 31244. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Dan di sini saya akan membahas materi tentang rekayasa perangkat lunak dengan tema BUMN Quest to Campus ITPLN. Nah, yang pertama itu ada kesimpulan materi yang didapatkan serta hubungannya dengan mata kuliah RPL itu tersendiri. Nah, bagaimana saya mendapatkannya? Bahwa rangkuman kemarin kontribusi BUMN kepada negara itu sangat besar, bahwa yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak tentu saja BUMN melakukan terobosan-terobosan yang terbaru sesuai dengan modern teknologi sekarang. Nah, semua yang dibangun oleh BUMN dari bawah naungan BUMN pasti menggunakan rekayasa perangkat lunak. Nah, misalnya sistem pengukuran kinerja atau aplikasi-aplikasi yang digunakan selama ini yang terus diupdate dan terus ditingkatkan. Nah, selain itu bahwa sistem-sistem lainnya berkaitan dengan perangkat lunak dengan gerusnya zaman teknologi, bahwa manusia yang pintar dan semakin cerdas yang mengolah perangkat lunak dengan pasti banyak menghasilkan keuntungan. Nah, di mana BUMN menggunakan atau penerapan perangkat lunak tersebut dapat membuat perusahaan nasional lebih berkembang lagi. Nah, selain itu bahwa 3 tahun ini BUMN sudah bekerja banyak memberikan kontribusi untuk negara. Nah, di mana BUMN juga sangat butuh generasi cerdas, pintar, dan modernisasi untuk mengolah teknologi pada zaman ini yang dapat menghasilkan kontribusi baik, efisien, dan efektif. Nah, selanjutnya pembahasan kedua. Nah, di mana bahwa pembahasan kedua itu hubungan ITPLN dengan BUMN. Nah, di mana BUMN merupakan badan usaha yang milik negara yang kita sudah tahu. Nah, ini ada kaitannya dengan kampus ITPLN. Nah, di mana kampus ITPLN itu dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Kesejahteraan PLN di bawah naungan PT PLN Persero. Nah, di sini bahwa kampus yang kita banyak sudah ketahui, kampus ITPLN merupakan kampus yang dinaungi oleh BUMN yang mendapatkan peringkat 4 PTS terbaik di Indonesia. Nah, di mana selain itu ITPLN memiliki beasiswa seperti BUMN dan mahasiswa juga dapat mengikuti magang kampus Merdeka. Nah, juga informasi bahwa kemarin BUMN Quest to Campus ITPLN itu adalah kampus ITPLN merupakan kampus pertama yang dilakukan BUMN Quest to Campus. Nah, mungkin selanjutnya kita membahas tentang keuntungan kuliah di ITPLN jika ingin bekerja di BUMN. Bahwa kampus ITPLN ini memiliki sistem magang. Nah, sistem magang dan bisa mengikuti magang kampus Merdeka. Nah, kampus Merdeka ini juga sudah diberitahu dan pengumumannya bahwa dari tahun kemarin juga dan tahun ini juga banyak yang mengikuti program kampus Merdeka. Dan ITPLN ini dinaungin oleh YPK PLN yang didirikan oleh BUMN itu tersendiri. Nah, di mana ITPLN memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan sangat membuka peluang juga bagi kesatria petir bagi mahasiswa ITPLN untuk bekerja di perusahaan yang sudah diajak kerjasama, apalagi ada pasti perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN yang bisa kita ikutilah. Habis itu selanjutnya bahwa BUMN ini membuka pintu untuk mahasiswa Institut Teknologi PLN bisa berkontribusi lebih dan bergabung di BUMN. Dan kemarin juga disampaikan bahwa dari pihak BUMN membuka pintu selebar-lebarnya untuk mahasiswa ITPLN. Selanjutnya pembahasan tentang produk yang diciptakan. Produk rekayasa perangkat lunak yang memiliki peran penting di era 4.0
sampai menuju 5.0. Nah, dimana di sini saya memilih nama produknya itu Business Day. Nah, Business Day ini alasan saya mengambil produk ini bahwa aplikasi perangkat lunak yang menggunakan sistem ERP, dan bahwa aplikasi ini membantu bisnis bekerja dengan baik. Nah, terutama bisnis-bisnis kecil, perusahaan-perusahaan kecil bisa membantu planning dengan baik. Nah, habis itu bahwa semua aktivitas, semua data, semua kinerja itu dicatat di aplikasi ini. Jadi pemilik perusahaan, pemilik bisnis itu mengurangi resiko ketakutan kehilangan atau terancamnya hal-hal yang negatif. Nah, selain itu bahwa di sini aplikasi ini dapat meningkatkan aktivitas, nah mampu menaikkan kreativitas tenaga dengan peringkat efektivitas yang baik. Nah, bahwa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para konsumennya. Tentunya di sini konsepan pada aplikasi ini bahwa perusahaan dapat menggunakan aplikasi tersebut, yaitu mencatat semua kreativitas, semua data, semua yang pekerja itu tenaga bisa mengevaluasi setiap harinya untuk memasukkan data-data setiap harinya, atau mencatat yang penting untuk dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, dimana bisa membantu pekerja untuk lebih efisien. Jadi habis bisa dimasukkan di aplikasi tersebut. Nah, nih kita lebih menekankan di manfaatnya, bahwa manfaat aplikasi yang berbasis sistem ERP ini bahwa banyak manfaatnya. Yang pertama itu mengoptimalkan efisiensi yang seperti saya bahas tadi. Nah, kedua itu meningkatkan kolaborasi. Nah, selain itu menghemat biaya, bahwa banyak semuanya rata-rata perusahaan itu menghemat biaya itu terpenting, bahwa kita harus lebih mengoptimalkan keuntungan daripada pengeluaran. Nah, selanjutnya itu meningkatkan keamanan data, karena kita lebih mengurangi resiko kecenderungan keamanan. Banyak sekali yang pasti lebih hal-hal negatif yang kita tidak inginkan, entah itu catatan kemarin 2 hari atau 3 hari yang diperlukan dan itu hilang. Nah, di sini di aplikasi Business Day ini lebih menekankan keamanan juga. Nah, selanjutnya itu membuat bisnis yang lebih akurat, nah, dan aksesnya itu lebih mudah. Selain itu kita menginginkan bahwa untuk skala kalangan bisa menggunakan Business Day ini dengan baik. Habis itu memantau kegiatan usaha lebih praktis. Jadi maupun pekerja maupun pemilik itu bisa memantau dan lebih efisien dan efektif, lebih praktis, lebih kita mengemas supaya lebih praktis. Nah, mungkin sekiranya dan lain sebagainya contoh-contoh yang kita dapatkan, tentunya kita lebih mencenderungkan hal yang positif yang kita bisa, dan lebih ke kelebihan atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari produk yang saya paparkan ini. Nah, mungkin sekiranya atau ada kesalahan, ada yang kurang jelas dari pemaparan saya, mohon dimaafkan. Sekiranya saya mohon maaf. Terima kasih.